Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Safitri dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4B dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perilaku kelompok dalam organisasi, yang mana diampuh oleh Ibu Amalia Irfani, SOSI, MSI. Oke, baiklah, langsung saja materi saya yang pertama yaitu tentang pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Pengertian perilaku. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior. Sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Suatu perilaku dapat diobservasi ketika perilaku itu dapat dilihat dan terukur serta dapat dihitung dalam kaitan dengan frekuensi atau jangka waktu. Jadi, perilaku adalah aktivitas individu atau manusia sebagai reaksi terhadap lingkungan yang dapat diamati. Oke, lanjut yang kedua yaitu pengertian kelompok. Kelompok adalah sekurang-kurangnya dua orang yang berkumpul bersama karena suatu keadaan atau bertemu anggota sosialnya dan kebutuhan emosi atau untuk saling memenuhi tujuan. Sedangkan menurut David dan Frank terdapat 7 definisi terhadap kelompok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sejumlah orang yang berkumpul bersama untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, kumpulan orang-orang yang saling bergantungan dalam beberapa hal. Yang ketiga, yaitu sejumlah individu yang saling berinteraksi. Lalu yang keempat, suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menganggap diri mereka berada dalam suatu kelompok. Lalu yang kelima, yaitu sekumpulan orang-orang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu sekumpulan individu yang mencoba untuk memuaskan beberapa kebutuhan pribadi melalui kebersamaan mereka. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu kumpulan individu yang berinteraksi tersusun oleh peran dan norma. Oke, lanjut lagi materi yang ketiga yaitu pengertian organisasi. Organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Alo Lillywhite, organisasi adalah bentuk kerjasama yang sistematik antara sejumlah orang yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu, menurut Greenberg dan Baron yang dikutip oleh Wibowo, organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur, terdiri dari kelompok dan individu bekerja sama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati. Oke, lanjut lagi, yaitu pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia sebagai individu mempunyai watak, temperamen, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Apabila individu tersebut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka sifat, watak, temperamen, dan kepribadiannya akan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Dalam hal ini demikian, maka akan terbentuk perilaku yang pada mulanya berorientasi kepada perilaku individu, harus diarahkan dan dikendalikan ke arah perilaku yang berorientasi kelompok. Hal ini berarti perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna
mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Lanjut, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki inventasi organisasi yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Oke, lanjut lagi. Tipe-tipe kelompok. Di sini saya menjadi dua tipe kelompok. Yang pertama adalah kelompok formal. Formal atau grup. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi, dirancang secara internasional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Dalam kelompok formal, perilaku anggota yang terikat di dalamnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasi. Kelompok formal mempunyai dua bentuk antara lain. Yang pertama, yaitu kelompok komando atau command group. Merupakan kelompok yang ditentukan oleh hubungan di antara individu yang menjadi bagian formal dari organisasi. Mereka yang mempunyai legitimasi memberikan perintah kepada yang lain. Lalu yang kedua, yaitu kelompok tugas atau task group. Merupakan kelompok formal organisasi yang dibentuk untuk melakukan tugas spesifik. Kelompok ini terdiri dari individu dengan minat keahlian khusus dalam bidang tertentu tanpa memandang posisi mereka dalam hierarki organisasi. Oke, lanjut yang kedua adalah kelompok informal atau informal group. Kelompok informal adalah kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pegangan dari organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok informal tidak terstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Kelompok informal terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan individu sebagai tanggapan atau atas kebutuhan dan kontak sosial. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang berkembang berdasarkan minat yang sama dan pertemanan. Kelompok formal mempunyai dua bentuk antara lain. Yang pertama, yaitu adalah kelompok minat. Lalu yang kedua adalah kelompok persahabatan. Lanjut lagi, materi selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kelompok. Di sini saya ambil 5 saja. Yang pertama adalah pembentukan atau forming. Lalu yang kedua, percobaan atau keributan, storming. Lalu yang ketiga, panoraman atau norming. Lalu yang keempat, pelaksana atau performing. Lalu yang kelima, penundaan atau adjourning. Lanjut lagi, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari saya, yang salahnya datang dari saya, yang benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu waffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.